Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kuku Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini Dosen Blangkon Channel kedatangan narasumber yang istimewa, muda, tetapi perjalanan hidupnya, sebagian perjalanan hidupnya memiliki dampak bagi masyarakat, khususnya anak-anak di seputaran Bandulan. Dan saat ini Dosen Blangkon berada di Sanggar Sahabat Anak Bandulan Kota Malang. Saya memanggilnya Mas Dwi. Selamat malam Mas Dwi. Halo Sobat Blangkoners, selamat malam. Ya, oke. Sobat Blangkoners, sebelum melanjutkan perbincangan, tetap dukung, like, comment, subscribe, dan share. Sobat Blangkoners, Mas Dwi ini ceritanya menarik karena mengawali membentuk punya gagasan tentang Sanggar Sahabat Anak. Bisa Mas Dwi diceritakan bagaimana perjalanan sampai membentuk Sanggar Sahabat Anak Bandulan Kota Malang? Ya, saya sampaikan dulu apa itu Sanggar Sahabat Anak. Sanggar Sahabat Anak adalah tempat untuk anak-anak belajar dan bermain yang notabene di wilayah Bandulan. Karena kenapa kita mengatakan tempat belajar dan bermain? Karena semakin lama ruang anak-anak untuk bermain dan belajar lama-lama habis. Karena pembangunan begitu pesat, sehingga anak-anak butuh ruang. Kita hadir untuk mendukung anak-anak dalam belajar dan bermain. Kita bagaimana mengupayakan ruang tempat itu untuk ada, seperti itu. Ya, itu gagasan awal ya Mas Dwi. Betul. Menyiapkan ruang bermain dan belajar bagi anak. Nah sekarang, ini sejak kapan Mas Dwi berdirinya atau merintisnya Sanggar Sahabat Anak Bandulan Kota Malang? Kalau Sanggar Sahabat Anak itu berdiri tahun 2006. Tahun 2006. Itu berdirinya Sanggar Sahabat Anak. Tapi kegiatannya sebelum 2006. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelum 2006 ini bagaimana Mas? Ya, dulu saya ini mahasiswa Universitas Katolik Malang, itu angkatan tahun 2000. Pada saat saya mahasiswa, saya dapat pelatihan sosial. Pelatihan sosial itu yang berpihak kepada kaum lemah, kaum miskin, dan juga anak-anak. Anak-anak tergolong kaum lemah, seperti itu. Kemudian setelah pelatihan itu, saya muncul gagasan, muncul ide, bagaimana kalau kemudian saya buat kegiatan yang berpihak kepada kaum lemah itu di lingkungan saya. Karena lingkungan saya di Bandulan Gang 4 ini itu memang wilayahnya di bantaran Sungai Metro Malang, seperti itu. Jadi kampung pinggiran seperti itu. Nah, kemudian saya coba memberikan tambahan belajar kepada anak-anak di kampung tempat saya tinggal. Ternyata kok ditanggapi positif, dan semakin hari semakin banyak anak belajar di rumah saya, yang kemudian saya kebingungan karena rumah saya kecil di kampung gitu. Lama-lama saya kebingungan karena jumlah anaknya banyak. Wah, saya harus bagaimana ini dengan jumlah anak semakin banyak, dan setiap hari rumah tidak pernah sepi juga kan, karena anak-anak itu pulang sekolah langsung bermain di tempat saya, belajar di tempat saya, seperti itu. Nah, kemudian sampailah saya kenal beberapa rekan teman-teman yang juga mahasiswa juga, dan juga ada guru juga. Waktu itu guru sekolah SMK Albertus Malang itu juga membantu saya untuk mendampingi anak-anak belajar. Melihat jumlah anak semakin banyak dari tahun ke tahun, antusiasme semakin banyak, kemudian kita terpikir bahwa kita tidak bisa seperti ini terus. Tempat kita terbatas, ruang kita terbatas, seperti itu. Muncullah ide,
Kemudian di tahun 2005 kita pinjam rumah kosong untuk tempat belajar anak-anak. Dari situ kemudian berjalan sampai kemudian rumah itu mau dijual, sehingga kita bingung lagi. Rumah itu mau dijual, anak-anak mau belajar di mana ini? Akhirnya kita dipinjemi tanah kosong oleh salah satu warga. Tanah kosong itu kita pinjam, ya kita bangun ala kadarnya tanah kosong itu dengan bangunan bambu. Bambu itu juga kita dapat dari bongkaran bangunan. Jadi orang bangun, waktu itu tempat rumah ibadah di gereja Langsep itu kita minta ke mandornya, namanya Mbak Karsani. Itu kita minta, Mbah, karena saya kenal, boleh nggak saya minta bambu yang nggak kepake ini loh. Kayak boleh, gitu. Buat tempat anak-anak belajar, buat rumah-rumah pondok, wis. Akhirnya kita diperbolehkan ambil bambu itu. Kita bangun ala kadarnya sampai kurang lebih 2 tahun tempat itu kita pakai. Dari 2005 ke 2007. Baru 2007 kita berani punya ide, punya gagasan untuk membeli tanah. Kebetulan di daerah tempat kami yang gubuk bambu itu tidak jauh dari itu ada tanah yang dijual. Ya lumayan, tahun 2007 waktu itu minta seharga per meternya 125.000 per meter. Luas tanahnya itu 866 meter dan tidak boleh dibeli sepenggal, harus semua. Wah, itu pusing. Dengan uangnya sekitar 106 juta. Itu. Waduh, harus lunas. Wah, ini kan repot. Kita ingin tapi kemampuan nggak ada, akhirnya kesepakatan bersama karena kita beberapa orang waktu itu, akhirnya kita coba cari dana buat proposal. Ya, ini mungkin jalan Tuhan, dan proposal kita itu akhirnya lebih-lebih uangnya untuk bisa membayar tanah tersebut. Sampai akhirnya terkumpul uang sebesar 132 juta waktu itu. Dari 106 juta menjadi 132 juta. Luar biasa. Perjuangan, terima kasih saya ucapkan kepada para donatur waktu itu. Salah satunya para orang tua dari murid-murid Dempo. Terima kasih. Kemudian para donatur yang saya sudah lupa namanya, tapi yang jelas bahwa kami berterima kasih atas kebaikan Bapak Ibu, memberikan uangnya, dipercayakan kepada kami, kemudian kami bisa membeli tempat ini. Oke. Seperti itu. Ya, itu gagasan yang sungguh luar biasa dan disambut dengan lebih luar biasa lagi. Sekarang begini Mas Dwi, dalam perjalanannya kan tidak cukup hanya gagasan. Nah, bagaimana operasional dari Sanggar Sahabat Anak Bandulan Kota Malang ini, Mas? Ya, Sanggar ini bisa dikatakan sanggar independen. Jadi kalau pasti para pemirsa bertanya-tanya, terus tanah yang dibeli itu diatasnamakan siapa? Karena itu uang sumbangan. Kita juga belum yayasan. Kita belum buat ADRT. Akhirnya tanah itu diatasnamakan para pengurus sanggar. Karena kita dipercayakan itu ada 8 orang. Jadi tanah itu atas nama 8 orang. Atas nama 8 orang. 8 orang. Pada saat perjanjian jual beli, surat jual beli itu atas nama 8 orang. Jadi sampai hari ini surat tanah ini atas 8 orang itu. Nah, kemudian proses belajar mengajarnya ini berjalan waktu itu setiap hari terus berjalan. Operasionalnya bagaimana? Sisa uang yang kita dapat itu sebagai biaya operasional. Bayar listrik itu penting, listrik itu utama. Terus kemudian buat sumur, karena kita belum ada air waktu itu ngebor buat sumur. Kemudian
kita pengadaan tabung gas untuk para pengurus kalau buat minum kopi dan yang lain. Kemudian beli sayur tiap harinya. Itu karena apa? Saya tinggal di sini mahasiswa waktu itu. Jadi ya secara tidak langsung itu ya kayak rumah tangga seperti itu. Terus kemudian kalau buku-buku kita tetap masih disumbang oleh baik itu akademisi. Di sini juga banyak waktu itu yang membantu teman-teman mahasiswa UB Brawijaya, UM, Unikama, Macung, hampir semua universitas mahasiswanya pernah beraktivitas di sanggar ini. Terus kemudian terus berjalan, ya namanya uang itu semakin lama nggak semakin nambah karena untuk operasional semakin menipis. Kemudian ya sembari itu banyak pengurus kita yang tidak lagi tinggal di sanggar karena ya sudah selesai kuliah, karena beberapa pengurus itu dari luar pulau, dia harus kembali ke daerahnya, kemudian ada yang menikah dan yang lainnya, sehingga kami itu mengandalkan ya belas asih para orang-orang yang masih punya keperpihakan kepada kita. Saya sendiri masih beberapa menyimpan nomor-nomor yang memang saya simpan, yang orangnya masih care kepada kita, peduli kepada kita. Jadi ya seperti itu. Contoh kasus operasional, kok sanggar bersih, sanggar kok terawat, itu bagaimana? Ya yang rawat itu orang kampung. Jadi Pak Sada itu orang kampung sini, dia pekerjaannya adalah juru kunci makam. Dia suka bertanam, bercocok tanam, dan pelihara ayam itu. Nah karena tanah kita luas, kita kasih tempat Pak Sada itu untuk mengurus ini sembari memanfaatkan tanah yang luas ini untuk menjadi penghasilan dia. Kita gak memberi apa-apa. Kadang donatur itu saya cari donatur, kemudian ada beras, ada mie, kita berikan untuk Pak Sada sebagai ucapan terima kasih. Mohon maaf. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti itulah cara-cara kita untuk operasional. Sampai hari ini ya kita tetap masih istilahnya membutuhkan uluran tangan, tapi kita juga tidak memaksa orang untuk memberi kepada kita, seperti itu. Ya, jika dihitung kan mulai 2006 hingga 2024, tentu perjalanan sangat panjang, harus nafasnya pun juga panjang. Maka pesan apa yang akan disampaikan oleh Mas Dwi bagi donatur atau bagi masyarakat melalui Dosen Blangkon Channel ini? Iya, dari apa yang sudah berjalan sejauh ini sebenarnya hanya sederhana yang ditanamkan, yang tertanam dalam benak saya. Jika kita setia, semuanya akan diatur. Itu saja sebenarnya. Jadi apa yang saya lakukan itu, saya berusaha untuk menjaga, merawat kesetiaan saya dengan apa yang saya lakukan. Itu kuncinya. Sampai hari ini, saya mencoba untuk setia. Saya bersetia, pasti Tuhan tidak akan diam. Dan Tuhan akan mengatur semuanya. Itu keyakinan saya. Iya. Itu tadi Sobat Blangkoners, perbincangan singkat tapi sungguh menginspirasi, dan semoga Sobat Blangkoners terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Mas Dwi bersama teman-teman. Mungkin di tempat lain Sobat Blangkoners juga melakukan hal yang sama, peduli terhadap anak. Terima kasih, tetap dukung Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Tetap semangat Mas Dwi. Salam Sobat Blangkoners.